Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai mata kuliah PAWL dan juga BDNR mengenai perancangan sistem aplikasi Nusa Fish-based Marketplace berbasis web. Empowering Fishermen Sustaining Seas Your Local Chat at Nusa Fish-based. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10, Prodi Sistem Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, yang beranggotakan ada saya, Mita Aprilia Damayanti, dengan NPM 222-103036, selaku UI Designer. Kemudian ada teman saya, Muhammad Fatan Al-Faruq, selaku Project Manager, dengan NPM 222-103022. Kemudian yang terakhir ada rekan saya, Syarif Hidayatullah, dengan NPM 222-103003, selaku UX Designer. Next. Mari kita selangkah lebih dekat dengan warga pesisir pantai Bantul. Di sini kami telah mewawancarai beberapa warga pesisir pantai Bantul, dan mereka juga memiliki keluhan yang sama, yaitu mengenai fluktuasi harga ikan, kemudian menurunnya pendapatan yang mereka dapatkan, dan juga mereka mengeluhkan penurunan jumlah pengunjung pantai Bantul. Di sini kami mewawancarai beberapa nelayan, penjual ikan, pengepul ikan, dan juga warga sekitar. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Oleh karena itu, Nusa Fish-based Marketplace hadir untuk membantu mereka. Baik, selanjutnya ini kita telah mengutip dan juga mengumpulkan beberapa berita yang tersebar secara online di website maupun di Twitter mengenai ironi miskin di laut yang kaya. Dan hal itu terbukti dari pengamatan yang telah kita amati, yaitu di pesisir pantai Bantul. Next. Ironi tersebut juga didukung oleh pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono, dalam Ministerial Lecture Kementerian Kelautan dan Perikanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mengatakan bahwa nelayan di Indonesia masih sulit lepas dari jerat kemiskinan. Selama 78 tahun, nelayan hampir tidak pernah sejahtera, serta cenderung hidup di lingkungan kumuh, kotor, dan kesejahteraan yang rendah. Untuk bisa mencapai taraf lepas dari kemiskinan, nilai tukar nelayan atau NTN dinilai harus di atas 130. Dalam 6 bulan terakhir, nilai tukar nelayan menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2024, nilai tukar nelayan tercatat 101,59 atau turun minus 0,15% dibandingkan Januari 2024, yakni 101,74. Tren penurunan NTN ini mulai terlihat sejak September 2023. Next. Baik, selanjutnya, mengapa kita mengambil sampel di pesisir pantai Bantul? Karena kita bisa lihat dari data statistik yang tampil pada layar yang kita lansir dari tirto.id yang menggambarkan betapa menurunnya nilai NTN dari pesisir pantai Bantul itu sendiri. Mengambil data yang rilis dari BPS, NTN dari 6 provinsi di Pulau Jawa pada September 2023
5 dari 6 provinsi mencatatkan penurunan, di mana hanya Jawa Barat dengan NTN yang meningkat. Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan NTN tertinggi yaitu sebesar 1,67%. Lalu disusul Provinsi Banten turun 1,35%, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turun 0,38%, lalu Provinsi DKI Jakarta turun 0,31%, dan Provinsi Jawa Tengah turun 0,12%. Sementara Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan NTN yaitu sebesar 0,24%. Next. Baik, dari permasalahan tersebut kita dapat menarik suatu pertanyaan atau suatu rumusan masalah, bagaimana kita dapat menyediakan platform yang mampu memperluas jangkauan pasar warga pesisir Pantai Bantul guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Next. Dalam perancangan sistem Nusavis-based marketplace ini, kita menggunakan metode design thinking yang terdiri dari tahap empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan user research plan dari kami, di mana kami menggunakan 4 metode untuk menemukan kebutuhan dan juga mengumpulkan kebutuhan dari user. Yang pertama ada interview user, kemudian studi lapangan, FGD, dan wawancara online. Next. Baik, berikut merupakan interview result. Yang pertama ada Bapak Budi selaku nelayan, ya, dan juga beliau menyatakan bahwa fluktuasi harga ikan sangat mempengaruhi pendapatan beliau. Kemudian ada Bapak Edi selaku nelayan yang menyatakan bahwa beliau berlayar bergantung bagaimana keadaan cuaca. Misal cuacanya lagi bagus, bisa setiap hari. Kalau cuaca lagi nggak bagus, bahkan dalam sebulan itu bisa jadi nggak berangkat sama sekali. Kemudian juga ada Bapak Edi selaku pengepul yang menyatakan bahwa beliau sebagai pengepul tidak dapat menjual ecer dan selama ini hanya menawarkan produk melalui status WA. Dan yang terakhir ada Ibu Enu, beliau menyatakan bahwa masih menggunakan teknik penjualan tradisional karena tidak bisa menggunakan HP. Akhir-akhir ini pengunjung pantai Depok menurun drastis. Next. Kemudian selain itu, kami juga melakukan survei dan juga wawancara online kepada pembeli ikan, di mana diperoleh hasil seperti yang tertera pada layar, di mana 33,3% kurang tertarik dengan penggunaan marketplace, sedangkan yang tertarik itu lebih besar dengan menunjukkan persentase 66,7%. Next. Ada affinity diagram. Yang pertama ada penurunan pendapatan nelayan, penjual, dan pengepul ikan. Di sini penurunan jumlah pengunjung pantai Bantul, penjual ikan hanya dapat menjangkau pasar lokal atau pelanggan yang berada di sekitar daerah pesisir. Lalu yang kedua ada kesulitan menemukan ketersediaan ikan segar. Sebagian besar pembeli masih membeli ikan secara offline, datang ke pasar tradisional sekitar. Keterbatasan akses terhadap ikan, kesulitan dalam menemukan ketersediaan ikan dalam jumlah yang besar, keterbatasan akses terhadap jenis ikan yang dicari, keterbatasan waktu untuk membeli secara langsung. Yang ketiga, ada preferensi metode pembayaran. Sebagian besar penjual ikan masih menggunakan metode pembayaran secara tunai saja. Yang keempat, ada pengiriman dan logistik. Memerlukan logistik berupa wadah, busa, dan fiber ukuran 1 meter diisi es batu dan garam, memerlukan metode pengiriman yang cepat agar ikan dapat terdistribusi ke pelanggan dalam kondisi yang masih segar. Yang kelima, proses penjualan ikan. Memerlukan marketplace ikan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Memerlukan adanya platform untuk menjaga fluktuasi harga pasar. Yang keenam, ada proses pemesanan atau pembelian ikan. Pembeli ikan tidak dapat dengan mudah menemukan informasi produk atau mengajukan pertanyaan tentang ikan tertentu.
Pembeli seringkali mengalami ketidakpastian mengenai ketersediaan stok ikan yang mereka inginkan. Pembeli mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelian dengan mudah dan cepat jika harus datang langsung ke tempat penjualan. Next. Baik, selanjutnya itu adalah problem statement. Setelah kita melakukan wawancara dan lain sebagainya, kita menyimpulkan ada 4 problem statement. Yang pertama adalah keterbatasan akses pasar bagi warga pesisir. Yang kedua, kesulitan menemukan ketersediaan ikan segar. Kemudian, proses penjualan ikan tradisional. Dan yang terakhir, ketidakstabilan rantai pasok. Next. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Yang pertama itu adalah channel distributor, perkiraan cuaca, pendaftaran dan verifikasi penjual, sistem pembayaran digital, layanan logistik terpadu, manajemen stok, filter dan pencarian, ulasan dan rating, dan blog. Yang warna merah ini itu merupakan fitur unggulan dari aplikasi kami dibanding marketplace lainnya. Misalnya dibanding Shopee, di situ tidak ada fitur channel distributor, perkiraan cuaca, dan blog. Sedangkan di Nusa Fish Base Marketplace ini ada fitur perkiraan cuaca, blog, dan channel distributor. Next. Kemudian di sini ada Design Solution. Mengapa kami mengambil tema warna biru? Penelitian oleh The Logo Company itu menunjukkan bahwa warna biru dapat meningkatkan persepsi tentang kepercayaan, kehandalan, dan efisiensi. Karena tema kita juga itu adalah laut, ikan, dan nelayan, kita mengambil warna tema biru. Kemudian untuk button ini kita menggunakan button agar bisa dijangkau pengguna dengan pengaturan tulisan heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut tadi flow. Di sini saya akan menjelaskan user flow dari penjual. Yang pertama ada login terlebih dahulu penjual, lalu dicek validasinya apakah penjual sudah punya akun atau belum. Jika belum, penjual harus daftar. Jika sudah, langsung masuk ke login, lalu halaman dashboard, menu penjual. Lalu di situ ada menu produk, untuk tambah produk, update data arsip produk. Yang kedua ada fitur kelola pesanan. Di sini penjual dapat menerima informasi pesanan, seperti penjual bisa menerima pesanan atau menolak pesanan. Lalu di sini ada menunggu pembayaran dari pembeli, konfirmasi pembayaran oleh pesan payment, mengatur kiriman, lalu konfirmasi pesanan selesai. Yang selanjutnya ada keuangan. Di sini penjual bisa melihat saldo keuangan. Yang selanjutnya ada tutup gerai. Di sini penjual bisa melakukan tutup gerai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh penjual, misal dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 5 Mei. Lalu untuk input form tutup gerai ini ditunggu oleh admin untuk konfirmasinya. Jika admin konfirmasi ya, maka toko ditutup. Jika tidak, maka masih menunggu dari admin. Lalu di sini ada respon ulasan. Respon ulasan di sini penjual merespon ulasan dari pembeli yang pada suatu produk atau menanggapi ulasan. Selanjutnya ada melihat channel distributor. Di sini penjual bisa melihat beberapa list channel distributor atau lihat detail perusahaan yang akan berkolaborasi dengan penjual nantinya. Lalu di sini ada melihat perkiraan cuaca. Untuk melihat cuaca terbaru yang ada di pantai Depok, Bantul, misalkan mau hujan nih gitu. Jadi penjual bisa tahu ya nggak dagang deh gitu. Lalu di sini ada menu live chat. Di sini penjual bisa melakukan chatting ke pembeli secara real time atau live. Lalu ada user flow dari pembeli. Sama seperti penjual tadi, melakukan daftar ke login dulu, validasi. Jika sudah, maka langsung masuk ke halaman dashboard pembeli. Di sini pembeli bisa melakukan nambah produk ke keranjang, mencari produk, mengurutkan produk, melihat blog, melakukan live chat. Ketika pembeli mencari produk, lalu akan ditampilkan oleh sistem produknya. Pilih produk, masukkan keranjang, atau
beli sekarang bisa. Jika masukkan ke keranjang, maka data akan tersimpan di produk dalam keranjang. Lalu pembeli bisa melakukan pembayaran, memilih metode pembayaran, menunggu konfirmasi pesanan berhasil dibuat. Selanjutnya ada user flow dari admin. Admin login, validasi apakah username sesuai dengan password, lalu masuk ke dashboard admin, konfirmasi tutup gerai, kelola blog, kelola channel, kelola tampilan, kelola data pengguna, konfirmasi akun penjual. Oke, next. Baik, selanjutnya mengenai low fidelity atau wireframe dari aplikasi kami. Di sini jika teman-teman ingin melihat lebih detail dapat men-scan QR code yang ada di layar. Next. Selanjutnya juga terdapat high fidelity yang yaitu berupa desain yang desain dalam skala yang lebih tinggi. Dan jika teman-teman hendak melihat detail dari desain high fidelity aplikasi kami, dapat men-scan QR code yang ada di layar. Next. Dan nantinya juga akan didemokan oleh rekan saya di akhir sesi. Next. Baik, selanjutnya analisis kompetitor. Di sini kami mengambil ya aplikasi marketplace ikan juga bernama Fishlog, di mana terdapat beberapa perbedaan antara Fishlog dengan Nusa Fishbase Marketplace, di mana pada Fishlog tidak terdapat channel distributor, call center berbasis AI, lalu perkiraan cuaca, dan juga pre-order. Sedangkan dari sisi Nusa Fishbase Marketplace hanya tidak atau belum terdapat fitur multi-language saja. Next. Next. Nah, mungkin setelah ini akan memasuki sesi demo prototyping oleh rekan saya Fatan. Kepada rekan saya Fatan, saya persilahkan. Baik, di sini adalah tampilan awal aplikasi Nusa Fishbase Marketplace kami. Kemudian kita langsung next saja. Sini adalah deskripsi singkat tentang aplikasi kami. Kemudian sini jika Anda pengguna iOS terbaru, langsung lanjut saja. Sebelum masuk, user diminta apakah dia seorang penjual atau pembeli. Misal kita sebagai pembeli. Di sini kalau belum punya akun bisa daftar dulu. Kalau misal sudah punya akun bisa langsung klik ini. Nanti dia akan melanjutkan. Kita masuk. Nah, login menunjukkan berhasil. Lanjutkan saja. Ini adalah tampilan awal untuk pembeli. Dia bisa melakukan pencarian, masukkan keranjang, kemudian melakukan pesan, lihat notifikasi, blog, lihat profil. Oke, kita coba untuk melakukan pencarian. Di sini contohnya adalah ikan bawah laut. Kita klik saja. Nah, setelah diklik ini akan menampilkan produknya. Ada berupa deskripsi, kemudian sini ada rating, harga, dan juga ada toko di sini bisa melakukan apa namanya ini favorit juga. Ini ada foto ikannya. Kemudian misal kita bisa langsung beli atau bisa masukkan keranjang terlebih dahulu. Misal kita langsung beli saja. Nah, di sini adalah tampilan untuk pembeliannya. Di sini ada alamat pengiriman, kemudian opsi pengiriman. Di sini juga ada metode pembayarannya berupa COD, bisa COD melalui virtual account atau dan lain sebagainya. Misal kita langsung buat pesanan dengan melakukan metode pembayaran COD. Di sini adalah rincian pesanan setelah kita melakukan pesanan tadi. Bisa langsung kembali atau bisa melihat pesanan saya apakah sudah dikirim atau belum. Nah, misal di sini pesanannya itu lagi dikemas. Di sini ada bisa melihat produknya. Kemudian juga di sini ada kalau misal pesanannya sudah dikirim, dia akan menampilkan pesanan dikirim. Kemudian kalau misal kita sudah selesai, si pembeli ini bisa melakukan penilaian dengan lihat penilaian ini. Kemudian dia bisa menilai.
Kemudian kalau pembeli ingin membatalkan pesanannya juga bisa, misalkan di sini. Kemudian setelah nanti dibatalkan, pembeli dapat misal tertarik kembali, dia bisa beli lagi. Oke, di sini adalah tampilan profil untuk pembeli. Di sini ada foto, kemudian namanya, kemudian pembeli juga bisa melakukan edit profil. Di sini juga bisa melihat favorit saya, pesanan pre-order, pengaturan akun, pusat bantuan, call center. Kemudian di sini ada fitur chat juga, interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian ini bisa melihat notifikasi setelah melakukan pembelian. Kemudian di sini ada fitur blog berupa informasi untuk si pembeli, dia bisa melihat informasi-informasi terkini mengenai Pantai Depok, harga ikan dan lain sebagainya. Oke, sekarang ini merupakan menu dashboard penjual. Di sini ada yang seperti dijelaskan tadi, ada fitur perkiraan cuaca. Kemudian di sini ada toko saya, kemudian bisa edit profil juga, bisa melakukan penarikan keuangan, melihat produk, notifikasi juga, chat pembeli juga, dan channel distributor. Oke, misal kita ingin melihat perkiraan cuaca hari ini, bisa klik. Nah, di sini adalah contoh perkiraan cuaca di Bantul hari ini. Kemudian pembeli juga bisa channel bisa melihat channel distributor. Barangkali ingin kerjasama dengan uh, perusahaan-perusahaan makanan seafood yang ada di Yogyakarta, seperti itu. Kemudian juga di sini pembeli juga dapat melakukan edit profile, antara itu menghapus akun atau mengganti nama dan lain sebagainya. Oke, cukup. Baik, terima kasih rekan saya Fatan. Selanjutnya mungkin kita dapat lanjut ke sesi berikutnya, yaitu demo program website yang telah kita rancang, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syarif Hidayatullah. Baik, selanjutnya ada running dari program, yaitu pertama ada halaman beranda. Ini ketika user sudah login ya, jadi kita keluar dulu dari akunnya, nanti kita akan memulai dari beranda yang belum login. Jadi seperti ini ketika tampilan belum loginnya, ketika user ingin melihat beberapa produk, ketika ingin melakukan tambah ke keranjang, jadi harus ada login terlebih dahulu gitu. Jadi ada pemberitahuan. Ketika dia pengen beli sekarang, misal kita isi alamat di Tangerang, juga sama harus login dahulu. Ketika user pengen ke riwayat pembelian, harus login, favorit juga harus login, seperti itu. Jadi kita login dulu ya. Kita login pakai yang sudah data user yang sudah ada. Masukkan nama Siska, passwordnya, lalu login. Nah, di sini sudah login, user bisa melakukan pencarian dahulu. Sebenarnya pencarian itu bisa login, bisa enggak. Nah, jadi pencarian ini berdasarkan nama dari produk tersebut, bisa depan, tengah, belakang, atau keduanya, atau ketiganya. Lalu setelah itu user memilih misalkan mau beli ikan nila. Pertama, user ketika misalkan mau tambah ke keranjang, bisa melakukan tambah ke keranjang, sukses. Lalu kita ke keranjang untuk melihat produk. Nah, di sini sudah ada nih produknya, nih ada ikan mas, ada ikan nila. Ketika user pengen hapus produk itu, kita hapus. Bisa. Ketika user pengen buat pesanan, juga bisa masukkan alamat, misal di Jalan Bantul, lalu kita check out. Lalu dia masuk ke sini, riwayat pembelian. Lengkap berdasarkan tanggal pembelian, produk, harga, dan status pesanan.
Di sini juga bisa user memfavoritkan produk. Kita hapus juga, hapus favorit, atau bisa nambah favorit. Misalnya user ingin memfavoritkan produk ikan mujair. Nah, sukses dan bertambah. Di sini pembeli juga bisa melihat blog. Nah, di sini juga ada blognya. Di sini juga ada kontak kami. Seperti itu. Di sini juga user bisa edit profile. Bisa edit nama, emailnya, telepon, dan alamat. Di sini user juga bisa menghapus akun, konfirmasi hapus akun. Jika iya, maka akunnya akan terhapus permanen secara keseluruhan data dan data produk keranjang, data pembelian seluruh akan dihapus. Seperti itu. Jadi begitu saja dari presentasi saya terhadap runningnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan program yang telah kami buat guna merancang sistem aplikasi Nusavis Based Marketplace berbasis web. Baik, pada pengembangan aplikasi Nusavis Based Marketplace ikan, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Flash dan database MongoDB. Terdapat 3 folder untuk penyusunan programnya, yaitu models, static, dan templates. Di dalam models terdapat file user.js. Kemudian di dalam folder static terdapat folder avatars, CSS, image, dan JS. Kemudian di dalam folder template terdapat banyak file HTML. Baik, untuk folder models ada file user.js. Ini adalah file model yang mendefinisikan skema pengguna, validasi, dan fungsi terkait pengguna untuk berinteraksi dengan MongoDB. Kemudian ada folder static. Di sini terdapat beberapa folder, yaitu avatars, untuk menyimpan gambar avatar pengguna. Kemudian ada CSS untuk menyimpan file CSS untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Setiap file CSS berhubungan dengan halaman atau komponen tertentu. Kemudian ada image untuk menyimpan gambar yang digunakan di situs web. Kemudian ada folder JS untuk menyimpan file JavaScript untuk menambahkan interaktivitas ke halaman web. Kemudian ada file script.js berisi script umum, sementara slider.js berisi script untuk mengatur slider gambar. Kemudian ada file lainnya, yaitu app atau app.py, dan ada file requirements.txt, dan ada file server. Pada app.py ini merupakan file utama untuk aplikasi Nusavis Based Marketplace berbasis web dengan Flash. File ini berisi konfigurasi aplikasi, inisialisasi ekstensi, dan definisi root. Kemudian ada file requirements.txt berisi daftar dependensi Python yang diperlukan oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir ada file server berupa script untuk memulai aplikasi dengan konfigurasi tertentu. Baik, mungkin bisa kembali di app.py lagi. Baik, pada app.py ini kami menggunakan beberapa modul dan library seperti berikut. Ada Flash Login, current user mewakili pengguna yang sedang masuk. Kemudian ada Flash PyMongo atau PyMongo merupakan ekstensi Flash untuk bekerja dengan MongoDB. Kemudian ada Bison, Object ID menangani ID objek MongoDB. Kemudian ada WorkZev, Secure File Name memastikan nama file yang aman. Kemudian ada Check Password Hash, memverifikasi hash kata sandi.
Kemudian kita juga menggunakan beberapa library standar, ada OS berinteraksi dengan sistem operasi, ada functools menyediakan fungsi-fungsi higher order. Maaf. Selanjutnya ada datetime menangani tanggal dan waktu, kemudian ada logging mencatat pesan log, kemudian ada SYS berinteraksi dengan lingkungan runtime Python, kemudian ada collection menyediakan tipe data container. Kemudian pada program atau kode ini adalah suatu perancangan aplikasi web berbasis Flash yang terhubung dengan database MongoDB. Dirancang untuk platform e-commerce sederhana, yaitu Nusa Fish-based Marketplace. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti login atau logout, pengecekan status login, detail produk, riwayat pembelian, penambahan dan penghapusan produk favorit, dan masih banyak lagi, di mana kita menyediakan banyak fitur untuk berbagai role, yaitu ada pembeli, penjual, dan juga admin. Setiap fitur diimplementasikan melalui berbagai route yang menangani permintaan HTTP, GET, dan POST. Misalnya, pengguna dapat melihat detail produk, menambah produk ke daftar favorit, atau mencari produk berdasarkan kata kunci. Aplikasi ini juga mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa beberapa tindakan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah login, meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna. Mungkin bisa kembali ke atas, Kak. Baik, mungkin karena codingannya terlalu panjang, saya akan menjelaskan sedikit di bagian atas mengenai dekorator login required. Nah, program atau codingan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pengguna telah login sebelum mengakses fungsi yang didekorasi. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan flash. Jadi, di sini ada fungsi decorated function yang terdapat pada fungsi login required. Di sini untuk memastikan bahwa pengguna telah login sebelum mengakses fungsi lainnya, seperti itu. Kemudian ada endpoint check login, atau endpoint ini adalah untuk fitur cek status login. Endpoint ini mengembalikan status login pengguna dalam format JSON jika pengguna memiliki email dalam session. Mereka dianggap login. Kemudian terdapat endpoint get product details atau product ID. Selanjutnya ada endpoint string garis miring get product details garis miring product ID. Ini merupakan fitur detail product, mengambil detail produk berdasarkan product ID dari MongoDB. Kemudian terdapat handling error atau exception handling. Jika terjadi kesalahan, error tersebut akan dicatat dan pesan error dikirimkan ke klien untuk memberikan kemudahan dan juga pemahaman terhadap user. Kemudian ada yang terakhir, mungkin saya bisa jelaskan mengenai endpoint home, di mana endpoint home ini merupakan halaman utama. Pada fungsi atau dev home ini mengambil semua produk dan kategori dari database dan merender home.html dengan data tersebut. Mungkin sekilas mengenai program codingan dari kami, mungkin jika teman-teman hendak melihat mengenai app.py yang telah kami rancang, mungkin bisa di-scroll ke bawah, Pak Fatan. Seperti ini, karena lumayan panjang, jadi mungkin kita hanya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit. Seperti itu untuk app.py-nya, dan kemudian untuk template sendiri, kami telah menyediakan banyak file HTML, di mana file HTML tersebut
telah akan menyajikan sebuah konten dari masing-masing filenya, dan juga kesemuanya terhubung dengan app.py yang telah dibuat rootnya di app.py. Mungkin seperti itu untuk demo program atau demo codingan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi database oleh rekan saya, Fatan. Baik, di sini saya Muhammad Fatan Alvaro selanjutnya akan menjelaskan tentang database yang ada di aplikasi Nusa Fishbase ini. Seperti dilihat di sini ada 7 collection. Di antaranya adalah articles, kemudian chart, order, produk, riwayat pembelian, sales, dan user. Sini mari kita untuk mengecek pada collection articles dulu yang pertama. Oke, di sini terdapat 5 file, itu diantaranya adalah title yang berisi ini adalah untuk coba-coba, kemudian di sini ada konten, kemudian di sini adalah publish date, yaitu adalah tanggal waktu di mana data ini di-upload. Kemudian di sini adalah image. Pada collection articles ini itu adalah untuk informasi mengenai artikel yang akan nantinya informasi ini ditunjukkan untuk pembeli. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah chart atau keranjang. Di sini adalah ketika si pembeli ingin memasukkan produk ke keranjang, maka data yang dimasukkan si pembeli ini akan masuk ke produk array ini. Di sini array ini menunjukkan adalah angka. Kalau produknya itu, misal si pembeli memasukkan 4 produk, maka array di sini adalah angka produk yang dimasukkan si pembeli. Untuk melihatnya itu misal yang pertama itu adalah produk ikan dan kedua adalah produk udang. Ini menggunakan ID. Misal di sini adalah ID dari produk ikan, di sini adalah ID untuk produk udang dan seterusnya. Misal di sini kan ada 4 ini, misal untuk pembeli yang bernama Rahmat, dan ini adalah yang ketiga ini adalah pembeli untuk yang bernama Iren. Misal si Rahmat ini punya di keranjangnya itu punya 4 produk dan dari Iren ini punya 2 produk. Kemudian di sini ada collection order. Collection order di sini adalah collection saat melakukan pemesanan. Di sini berupa ada user ID, kemudian produk ID-nya. Di sini adalah jumlahnya yaitu quantity, kemudian di sini ada alamat nanti diisikan oleh si pembeli. Kemudian di sini adalah status pengiriman produk tersebut. Di sini juga ada harga dan di sini adalah ada tanggal pemesanan. Begitu juga dengan yang kedua di sini, yang pertama ini alamatnya belum terisi dan yang kedua ini sudah terisi, cuman kurang lebihnya sama semua. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses pemesanan yang sudah ada di database collection order ini. Kemudian selanjutnya itu adalah collection product. Collection product ini adalah database untuk si produknya. Misal itu berupa nama produknya, deskripsi produk, kemudian harga, foto produk, dan seller yang menjualnya. Kemudian tertera stoknya juga ada berapa. Seperti yang dilihat di sini, yang ini adalah contohnya nama produknya adalah ikan bawal, kemudian deskripsinya bisa diisi nanti di sini, kemudian di sini ada harga juga 14.000, kemudian di sini ada foto berupa formatnya itu adalah JPG, dan di sini adalah sellernya itu adalah almayanti@gmail.com. Kemudian stok yang tersedia itu 14 dan begitu selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sini juga ada ikan nila, bawahnya ikan mas, ikan sapu-sapu, mujair, ikan asin. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada collection namanya riwayat pembelian. Collection riwayat pembelian ini adalah setelah pembeli melakukan pemesanan, maka akan muncul riwayat pembeliannya. Ini dia riwayat pembeliannya ini dipanggil melalui user ID, kemudian order ID. Order ID-nya itu adalah produk yang diorder itu apa, kemudian
itu adalah pemesanan ID-nya. Di sini adalah produk ID, yaitu adalah produk yang di order itu apa, dipanggil melalui ID-nya. Nanti akan dimunculkan lagi berupa nama produknya, kemudian fotonya, kemudian adalah jumlah yang dibelinya itu berapa, kemudian alamat si pembelinya, kemudian harga totalnya, kemudian adalah datangnya itu kapan gitu loh ke si pembeli ini. Seperti itu. Di sini baru terdapat 2 data. Oke, selanjutnya itu adalah collection sales. Di sini collection sales juga cuma ada 2. Ini adalah data untuk si penjual. Misal si pembeli sudah melakukan pemesanan, tetapi si pembeli ini dia membatalkan pesanannya, dan nanti pesanan yang dibatalkan itu akan tampil di database si penjual. Di sini akan tertuliskan status barang tersebut itu yang dibeli tadi oleh si pembeli atau pemesan itu pesanannya dibatalkan. Seperti ini contohnya itu eh, apa nama nama pembelinya itu ada, kemudian nama produknya juga ada, cuma di sini masih nol. Kemudian apa jumlah produk yang dibeli oleh si pembeli tadi itu adalah 1, dan produk ID-nya itu adalah produk pemanggilan untuk produknya melalui ID-nya. Oke, di sini ada selanjutnya collection users. Collection users ini untuk menampung data-data pengguna, baik itu admin, pembeli, ataupun penjual. Di sini data-datanya itu berupa email ataupun nomor HP, kemudian password, seperti itu. Sini contohnya misal ada admin, dia memasukkan role sebagai admin, kemudian email yang dimasukkannya, kemudian nomor HP, password, kemudian di sini ada apa konfirmasinya itu real, yaitu true. Di sini baru ada 1, 2, 3. Di sini baru ada 5 users yang masuk dalam database. Mungkin nanti selanjutnya bisa bertambah ataupun bisa berkurang juga. Oke, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya.